Selamat pagi, Salam. Bahasa iman itu adalah bahasa perkataan kita yang sesuai dengan apa kata Alkitab. Dan lawan bahasa iman itu adalah bahasa perasaan kita dan bahasa fakta yang kita hadapi. Kita perhatikan, setiap kali Yesus ketemu sama orang sakit, dia tidak pernah bertanya kenapa orang itu sakit. Tidak pernah. Termasuk waktu Lazarus mati, dia gak bertanya kenapa dia mati. Tidak. Tuhan selalu bicara bahasa iman. Dia tidak perlu alasan apapun itu. Bagi dia datang untuk menyembuhkan. Kita sering kalau kita menghadapi banyak masalah, kita kan mulai bertanya ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Dengan semua pertanyaan itu sebenarnya kita cari kambing hitam. Kristus sudah menanggung semua kambing hitam itu. Dia sudah dipersalahkan buat semua dosa kita. Karena dia yang dipersalahkan, dia juga bisa menyembuhkannya. Sehingga Tuhan tidak pernah bertanya kenapa, dia sembuhkan saja. Kita perlu belajar hari-hari kita. Waktu kita punya masalah A, masalah B, masalah C, katakan kabar baiknya tentang masalah itu. Contoh kita khawatir tentang masa depan, kita boleh perkatakan kabar baik tentang masa depan kita sesuai dengan Alkitab yang mengatakan apa? Masa depan kita penuh pengharapan. Dan itu perlu kita ucapkan walaupun kita keadaannya tahu susah sekali, tapi perkataan kita itulah perkataan iman. Karena itu perkataan iman itu bukan perkataan yang perlu kita rasa-rasakan, tapi perkataan kebenaran. Contoh, kita merasa kita akan ditinggal Tuhan. Kita merasa Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan tak di mana. Itu perasaan kita. Karena kebenarannya Tuhan sudah katakan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Jadi jangan doakan perasaan kita itu, tapi perkatakan kebenaran firman itu. Mungkin kita juga punya masalah kekurangan A, kekurangan B, banyak kekurangan kita. Kita jangan pertanyakan kenapa, kita mulai perkatakan apa kata Tuhan. Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku. Dan disitulah terjadi peperangan antara ketidakpercayaan kita, antara fakta yang ada, antara perasaan kita dan apa kata Tuhan. Dan kita semua adalah pemberita-pemberita kata Tuhan. Tuhan mengatakan kita akan tetap naik dan tidak turun. Tuhan mengatakan dia akan selalu bersama dengan kita. Tuhan mengatakan dia memenuhi semua kebutuhan kita. Hari-hari kita akan selalu dihadapkan antara fakta, perasaan, dan firman Tuhan. Bagian kita adalah pemberita-pemberita firman Tuhan. Kita perhatikan Allah. Waktu Allah menciptakan dunia ini, dia tidak melihat terang, yang dilihat gelap, kosong, dan tidak teratur. Dan dia tidak tanya kepada Roh Kudus atau kepada Tuhan Yesus, kenapa ini terjadi? Tidak ada pertanyaan itu. Jadi Allah katakan, jadilah terang, walaupun dilihatnya gelap. Hari ini saya nggak tahu gelap apa yang kita lihat. Kita boleh katakan terang itu adalah Kristus dan Kristus akan menerangi jalan-jalan itu. Kita juga lihat Yesus. Waktu Yesus ada di tengah badai, dihantam badai dia. Oh, dia tidak bertanya kenapa badai datang. Dia katakan badai diam. Hari ini ada nama yang sama dalam diri kita, nama Yesus. Peperangan kita hanya satu. Peperangan iman, melawan perasaan kita, melawan fakta, melawan kata orang. Kita harus selalu katakan apa kata Tuhan, walaupun yang kita katakan kata Tuhan itu bertentangan dengan perasaan kita, bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan keadaan sekitar kita. Lazarus mati, faktanya iya, semua orang mengatakan demikian. Yesus katakan dia tidur saja, dan akhirnya Tuhan katakan Lazarus bangkit. Hari ini mari putuskan
Bukan pemberita perasaan, bukan pemberita fakta, bukan pemberita keadaan. Tapi kita pemberita kabar baik. Kepada yang terikat mereka dilepaskan. Kepada yang terbeban mereka dilepaskan. Kepada orang yang tidak bersukacita mereka bersukacita. Karena Allah bersama dengan kita. Karena Immanuel itu bersama dengan kita. Sehingga tidak ada lawan kita. Terpuji nama Tuhan.